Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Haturunada, kelas HKI 3E, NIM 126102202188. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Zainul Mutakin MH selaku dosen pengampu Qawaid Fiqhiyah kelas HKI 3E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, al-umuru bil maqasida, artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya, ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat dari mengambilnya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyaki, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contohnya, kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu yang pertama, jika kondisi sebelumnya ia belum wudu, maka ia dianggap batal. Yang kedua, jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah berwudu, maka yang dianggap suci. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. 4. Ad-dororu yuzalu, artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya, seorang dokter laki-laki yang karena darurat yang harus mengobati pasien perempuan, maka tidak diperbolehkan meneliti anggota tubuh yang tidak perlu diobati. 5. Al-adatu mukhakamah, artinya adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Contohnya, pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang calon. Calon tersebut antara lain Bakar dan Umar. Pada saat pemilihan, Bakar memberi uang 100.000, begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja, bukan berarti hal ini dibiarkan, akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan. Yang keenam, tasyriful imami ala ro'iyati manutun bil maslahti, artinya tasyaruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Contohnya, dispensasi nikah merupakan permohonan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah, tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan untuk menikah. 7. Al-hududu taskutu bisubuhati, artinya hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Contohnya, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. 8. Al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, artinya ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama. 9. Al-ridho bi al-syai ridho bima waladu minhu, artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Contohnya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Seorang laki-laki yang sudah ridho untuk menikahi seorang perempuan, maka dia juga ridho untuk memberikan nafkah kepadanya. 10. Al-wilayatul khosoh aqwa minal wilayatil amah, artinya kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum. 11.
Man istajala syai'an qabla awanih uqiba bin hirmanihi. Artinya, barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Contohnya, jika ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka si anak tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sama sekali. Pada kasus ini, si anak dianggap telah berusaha menyegerakan sesuatu atau memperoleh warisan sebelum waktunya dengan cara terlarang atau membunuh, baik itu dilakukannya dengan sengaja ataupun tidak. 12. I'malu al-kalam aula minha ihmalihi. Artinya, menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan sesuatu yang dari bejana tertentu, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dimasak dalam bejana tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.